Bu Kek Xiansu, Jilid 11, Bagian 3. Xin Liong merasa kasihan sekali, akan tetapi dia mengeraskan hatinya. Aku tidak akan membunuhmu dan juga tidak akan menyembuhkanmu. Kalau kau tidak mau menunjukkan tempat sahabatku itu, selama hidup kau akan menderita seperti ini. Tolong, aduh, baik, kutunjukkan tempatnya. Tapi bebaskan dulu aku. Girang bukan main rasa hati Xin Liong. Dengan beberapa totokan dia membebaskan orang itu, yang segera menggeliat dan memijit-mijit dadanya, kemudian memandang kepada Xin Liong penuh rasa takut dan ngeri. Aku akan menunjukkan tempatnya, akan tetapi, kau harus tahu bahwa kalau gadis itu sudah mati, maka bukanlah aku pembunuhnya. Tentu saja kata-kata ini membuat Xin Liong terkejut bukan main. Dia tidak mau banyak bicara lagi, melainkan berkata dengan suara terengah, lekas, tunjukkan, dan dia menyambar pergelangan tangan orang itu agar jangan sampai melarikan diri melalui tempat-tempat rahasia. Orang kerdil itu mengajak Xin Liong berlari melalui lorong-lorong. Ternyata lorong-lorong itu amat ruwet bangunannya, berbelit-belit, dan banyak sekali persimpangannya. Pantas saja aku tidak berhasil, pikir Xin Liong dengan rasa kagum. Lorong rahasia ini memang amat hebat. Akhirnya setelah melalui jarak yang kurang lebih 5 li jauhnya, tibalah mereka di dalam lorong yang tidak rata. Dindingnya lebar sempit, di lantainya banyak terdapat gundukan-gundukan batu pedang, serta dari atas bergantungan pula batu-batu yang runcing. Mereka berada di dalam goa-goa besar yang berbeda sekali dengan goa-goa dari mana Xin Liong dan Swat Hong masuk. Di mana tempatnya? Xin Liong bertanya. Suaranya gemetar karena dia merasa tegang sekali. Benarkah bahwa Swat Hong terancam nyawanya, dan mungkin sekali sudah tewas? Hampir dia memekik untuk melampiaskan kekhawatirannya. Tidak mungkin, tidak boleh. Di mana dia? Hayo katakan, dia mengguncang tangan orang kerdil itu. Tubuh orang itu menggigil. Dia, di dalam gua sana itu. Lihat, di sana ada lubang besar, bukan? Hayo kita ke sana. Tidak, aku takut. Mereka menjebaknya di sana. Tempat itu adalah sarang laba-laba raksasa yang mengerikan. Kurasa dia sudah tewas. Xin Liong tidak peduli dan menyeret orang itu menuju ke lubang besar yang berada di sebelah kiri lorong, melalui batu-batu menonjol yang ujungnya seruncing pedang. Setelah tiba di situ, tiba-tiba dia mendengar suara lirih. Sumoy! Xin Liong berteriak. Su Heng, Su Heng, terdengar suara tangis. Swat Hong yang menangis. Masih hidup, hampir Xin Liong bersorak saking girangnya, dan dia mendorong orang kerdil itu sampai terguling-guling 5 meter jauhnya. Orang kerdil itu merangkak dan pergi, akan tetapi Xin Liong tidak mempedulikannya lagi. Dia sudah memasuki goa dan terus ke dalam, membelok ke kiri, ke arah suara Swat Hong. Tiba-tiba dia terbelalak. Otomatis dia memasang kuda-kuda dengan pedang diangkat tinggi-tinggi dan tangan kiri siap di depan dada. Matanya yang terbelalak memandang tajam kepada seekor laba-laba raksasa sebesar kerbau, dengan sepasang anggota bulat seperti mata melotot kepadanya. Di belakang laba-laba itu tampak sarang laba-laba yang bukan main besarnya. Benang sarang laba-laba itu sebesar jari-jari tangan, nampak kuat sekali, dan di tengah-tengah sarang itu, tubuh Swat Hong menempel dengan kedua lengan terpentang. Juga kakinya agak terpentang dan bagian tubuh darah itu agaknya melekat kepada sarang itu, tak dapat dilepaskan lagi. Gadis itu menangis ketika melihatnya dan hanya dapat berkata, Su Heng, cepat kau bunuh binatang menjijikan itu. Xin Liong mencium bau harum yang aneh dan keras, dan maklumlah dia bahwa tempat itu penuh dengan hawa beracun. Laba-laba ini selain besar sekali juga beracun. Heran dia mengapa Swat Hong masih dapat hidup. Akan tetapi dia tidak mempedulikan atau memusingkan hal itu, yang penting adalah menolong Sumoy-nya. Tenanglah, Sumoy, aku segera menolongmu, katanya dengan suara gemetar saking girang dan terharunya. Laba-laba itu memandang buas. Begitu melihat Xin Liong, dia merangkak maju dengan cepat sekali dan tiba-tiba, berbarengan dengan gerakan kaki depan dan mulutnya, sinar putih menyambar ke arah Xin Liong. Itulah benang besar yang mengandung daya lekat luar biasa sekali. Xin Liong menggerakkan pedang rampasannya dan tali putih itu terbabat putus.
Kemudian dia melangkah maju, mengelak dari sambaran tali kedua, lalu dari samping dia menggerakkan kaki menendang. Des, betapa besar pun ukuran tubuh binatang itu, namun dia terlempar setelah terkena tendangan kaki Sin Leong, terbanting pada dinding batu, terhuyung-huyung, lalu menghamburkan banyak benang putih ke arah Sin Leong. Pemuda perkasa ini meloncat untuk mengelak, dan ketika dia memandang lagi, ternyata laba-laba itu telah lari menghilang melalui sebuah lubang di celah-celah dinding batu. Cepat Sin Leong menghampiri Swat Hong, berusaha menurunkan tubuh gadis itu, akan tetapi ternyata sukar sekali karena sarang itu mengandung daya lekat yang dapat merobek pakaian Swat Hong. Sin Leong menggerakkan pedangnya karena dia melihat bahwa sarang itu tergantung pada benang-benang pokok terbesar yang malang melintang dan melekat pada tanah dan pada langit-langit guha. Pedangnya menyambar-nyambar dan runtuhlah sarang itu, membawa tubuh Swat Hong terjatuh ke bawah. Gadis itu telah lemas sekali, dan tentu akan terbanting kalau saja tidak disambar oleh Sin Leong. Pemuda itu membersihkan benang-benang laba-laba itu dan memondong tubuh sumoinya yang lemas menjauhi tempat itu. Ketika dia tiba di bagian yang lebar dari lorong itu, dia menurunkan sumoinya yang duduk bersandar batu. "Bagaimana keadaanmu, Sumoi?" tanyanya sambil memeriksa nadi lengan sumoinya. Detak jantungnya lemah, mukanya pucat, dan tenaganya habis, akan tetapi yang mengkhawatirkan adalah kenyataan bahwa sumoinya itu telah keracunan. Untung kau datang, Su Heng. Kalau tidak, aku sudah hampir tidak kuat." Gadis itu tiba-tiba merangkul dan menangis di pundak Sin Leong. Pemuda itu membiarkan saja Swat Hong menangis. Tak lama kemudian dia berkata, "Laba-laba itu beracun, kau terkena hawa beracun. Akan tetapi, berapa lama kau tertawan seperti itu?" "Sejak malam tadi." "Ah, mengerikan sekali, Su Heng." "Sudahlah, mari aku membantu engkau mengusir hawa beracun yang mengeram di tubuhmu." "Nanti dulu aku harus menceritakan dulu kepadamu." Swat Hong berkata terengah-engah. "Ceritaku akan dapat mengusir kengerian yang masih mencengkeram hatiku, Su Heng." Sin Leong mengangguk. Menurut hasil penyelidikan tadi, biarpun terserang hawa beracun namun keadaan Swat Hong tidak berbahaya, dan malah ketegangan dan pukulan batin yang dideritanya selama 1 malam itu lebih berbahaya. Memang menceritakan kengerian yang mencengkeram merupakan obat mujarab pula, seolah-olah kengerian yang ditahan-tahan itu memperoleh jalan keluar dan dapat meringankan hati yang tertekan. "Aku mengejar mereka dan mereka itu lenyap. Aku penasaran dan mencari terus, selalu tampak berkelebatnya bayangan mereka sehingga pengejaranku terarah. Aku sama sekali tidak mengira bahwa mereka memang memancingku ke tempat ini. Ketika aku melihat bahwa cuaca mulai gelap, aku melihat pula sinar api di depan dan terus aku mengejarnya. Kemudian, di antara sinar obor aku melihat beberapa orang kerdil lari memasuki gua ini. Aku cepat mengejar dan melihat bayangan mereka dekat sekali. Kupikir, asal dapat menangkap seorang di antara mereka dan memaksanya menjadi petunjuk jalan, tentu beres. Maka melihat bayangan mereka begitu dekat di dalam gua ini, aku menerjang dan melompat maju, bermaksud menangkap seorang di antara mereka." Sin Leong mendengarkan penuh perhatian. Diam-diam dia membandingkan pengalaman sumoinya dengan pengalamannya sendiri. Ternyata jalan pikiran mereka untuk menawan seorang lawan adalah sama, hanya sayangnya, sumoinya tidak tahu bahwa dia sedang dipancing memasuki jebakan yang amat mengerikan. Ketika aku meloncat itu, aku tidak tahu bahwa di depanku terdapat sarang laba-laba itu. Tubuhku tertangkap, aku meronta-ronta namun laba-laba itu terus menambah tali-tali mengerikan itu yang mempunyai daya melekat luar biasa. Aku meronta terus sampai kehabisan napas dan melihat laba-laba itu begitu dekat, seolah-olah hendak menjilatku dan hendak menggigit. Aku pingsan entah beberapa kali. Engkau masih untung dapat terhindar, Sumoi. Sungguh pun aku merasa heran sekali. Dapat kau bayangkan betapa ngeriku, Su Heng. Ketika aku siuman, tak jauh dari situ terdapat obor yang mendatangkan cahaya remang-remang amat mengerikan, dan aku terjerat sama sekali tak mampu bergerak, dan laba-laba itu mendekati aku, lalu mundur kembali, mendekati lagi seperti ragu-ragu. Ih, melihat kaki yang berbulu itu, meraba-raba.
Suat Hong kembali menutupi mukanya dan terisak-isak. Memang hebat sekali pengalamanmu, Sumoy. Akan tetapi, yang penting engkau dapat terhindar. Hanya satu hal aku tidak mengerti, mengapa selama itu laba-laba raksasa tadi tidak menggigitmu? Padahal dia amat berbisa. Berkat inilah, Suat Hong mengeluarkan sebuah batu sebesar kepalanya, batu yang berkilauan mengeluarkan cahaya hijau. Kiranya engkau membawa bekal batu mustika hijau? Pantas, tentu saja binatang itu tidak berani menggigitmu, bahkan setiap kali mendekat menjadi ketakutan dan mundur kembali. Untung sekali, Sumoy. Sekarang, marilah kubantu engkau mengusir hawa beracun dari tubuhmu. Baik, Su Heng, aku, tiba-tiba napasnya menjadi sesak dan Suat Hong terguling pingsan. Sin Leong cepat menyambar tubuh Sumoy-nya dan memeriksanya. Dia merasa heran sekali karena begitu memeriksa, dia mendapat kenyataan bahwa keadaan Sumoy-nya tidak seringan yang diduganya semula. Hal ini adalah karena tadi Sumoy-nya meletakkan batu mustika hijau itu di pinggangnya, maka ketika pada pemeriksaan pertama, hawa beracun agak tertolak oleh mustika itu sehingga kelihatannya hanya ringan. Sekarang, setelah batu itu dikeluarkan, daya tolak racun dari batu itu meninggalkan tubuh Suat Hong dan hawa beracun yang amat jahat itu menyerang sepenuhnya membuat Suat Hong roboh pingsan. Sin Leong tidak ragu-ragu lagi, cepat dia memijat tengkuk dan mengurut kedua urat besar di pundak. Suat Hong mengeluh lirih dan membuka matanya. Sumoy, kau ternyata terluka cukup hebat di sebelah dalam tubuhmu oleh hawa beracun itu. Lekas kau buka baju atas, aku harus mengerahkan sinkang, menempelkan tangan di punggungmu, langsung tidak tertutup pakaian, suara Sin Leong sungguh-sungguh. Suat Hong juga mengerti akan keadaannya yang berbahaya. Dia merasa penting dan dadanya sesak sekali, maka tanpa membuang waktu lagi dia lalu membuka bajunya, duduk membelakangi Sin Leong, dan membiarkan punggungnya terbuka sama sekali. Au, panas sekali. Su Heng, badanku seperti dibakar rasanya. Suat Hong merintih sambil memegangi bajunya dan mencegah baju itu merosot. Tenanglah, Sumoy, biar ku mulai, kau menerima sajalah hawa sinkang dariku. Sambil duduk bersila di belakang Suat Hong, Sin Leong lalu menyalurkan tenaga sinkang yang dingin, menempelkan telapak tangan pada punggung yang berkulit putih mulus, halus, dan pada saat itu panas sekali. Setelah telapak tangannya menempel, baru Sin Leong tahu betapa hawa beracun itu mendatangkan hawa panas yang makin lama makin hebat. Dia terlalu sembrono, mengira luka Sumoy-nya tadi ringan saja sehingga tidak segera mengobati Sumoy-nya. Suat Hong merasa tersiksa, mulutnya terbuka, dan dia merintih-rintih. Hawa panas luar biasa yang menyerang dari dalam membuatnya berpeluh, akan tetapi kini terasa olehnya betapa dari telapak tangan di punggungnya itu masuk perlahan-lahan hawa dingin, sedikit demi sedikit. Dia ingin membantu Sin Leong, akan tetapi diurungkannya niat itu. Biarlah, dia ingin melihat sampai di mana pemuda itu akan membelanya. Dia tahu bahwa mengerahkan Suat Im Sinkang untuk mengusir hawa beracun yang panas itu membutuhkan pengerahan tenaga yang kuat, apalagi harus dilakukan sedikit demi sedikit dengan hati-hati sehingga akan menghabiskan tenaga. Pula, begitu merasa telapak tangan pemuda itu di punggungnya yang telanjang, semacam perasaan aneh memasuki hatinya, dan dia ingin agar telapak tangan Suhengnya itu tidak lekas dilepaskan dari punggungnya. Karena itulah dia tidak mau membantu, membiarkan Suhengnya mengerahkan tenaga sendiri untuk mengusir hawa beracun itu. Sin Leong tidak menaruh curiga, hanya mengira bahwa Sumoy-nya terlalu lelah sehingga tidak kuat membantunya. Hal ini malah membuat dia makin bersemangat mengerahkan tenaganya. Mukanya mulai meneteskan keringat, dan dia memejamkan matanya, memusatkan seluruh hati dan pikirannya ke dalam usaha pengobatan itu. Dia tidak tahu betapa Sumoy-nya tersiksa, bukan hanya tersiksa oleh bentrokan antara tenaga Suat Im Sinkang yang mengusir hawa beracun panas, melainkan juga tersiksa oleh perasaannya sendiri yang tidak karuan. Sin Leong tidak melihat betapa Suat Hong mengepal tangan kirinya, mulutnya terbuka terengah-engah, dan di mukanya tidak hanya peluh yang menetes, melainkan juga air mata. Juga kedua orang muda ini tidak tahu betapa di tempat itu muncul bayangan seorang kakek yang berdiri tegak memandang mereka sambil mengelus jenggotnya.
Kakek ini berpakaian rapi dan sederhana bentuknya, namun yang terbuat dari kain yang mahal. Jenggotnya yang panjang terpelihara rapi, sudah banyak putihnya, dan rambutnya yang putih juga tersisir rapi dan digelung ke atas, diikat dengan pembungkus rambut sutra biru, dan ditusuk dengan tusuk konde emas. Wajah kakek ini biarpun sudah tua namun masih kelihatan tampan dan bersih, ketampanan yang membayangkan kekejaman, apalagi dari sinar mata dan tarikan mulutnya yang seperti orang mengejek. Kalau tidak melihat mulut dan sinar matanya, kakek ini tentu akan menimbulkan rasa hormat karena dia lebih pantas menjadi seorang pendeta atau pertapa yang agung. Kakek itu mengelus jenggotnya, dan pandang matanya tertuju kepada tubuh belakang Swat Hong yang telanjang. Sinar matanya seperti membelai-belai punggung yang melengkung indah itu, yang berakhir membesar di pinggul yang hanya tertutup sebagian oleh baju yang merosot. Dari samping punggung tampak membayang tonjolan buah dada yang gagal tertutup sama sekali oleh baju yang dipegang oleh tangan Swat Hong. Dalam keadaan tanggung-tanggung ini, telanjang sama sekali bukan dan tertutup rapat juga bukan, keadaan Swat Hong mendatangkan daya tarik yang luar biasa, dan mudah membangkitkan birahi seorang pria yang memang benaknya penuh terisi oleh khayalan-khayalan cabul. Siapakah kakek yang usianya kurang lebih 60 tahun akan tetapi masih begitu tertarik melihat punggung telanjang seorang dara? Dia adalah seorang pertapa yang belum lama turun dari pertapaannya di lereng pegunungan Himalaya. Selama 20 tahun dia meninggalkan daratan besar, merantau ke barat, dan akhirnya bertapa di lereng Himalaya, bertemu dengan pertapa-pertapa sakti dan mempelajari ilmu. Dahulunya dia adalah seorang Tosu yang ingin memperdalam ilmunya. Akan tetapi setibanya di Himalaya, dia bertemu dengan ahli ilmu hitam sehingga pelajaran agama Tu diselewengkan menjadi pelajaran kebatinan yang penuh dengan ilmu sihir yang aneh-aneh. Karena di dalam dirinya memang belum benar-benar bersih, ilmu hitam yang dipelajarinya membuat semua kekotoran di dalam dirinya itu menonjol dan mencari jalan keluar. Dengan bantuan ilmu sihirnya, pendeta agama Tu ini menyeleweng menjadi seorang pertapa atau pendeta palsu yang tidak segan-segan melakukan apapun demi mencapai kenikmatan dan kesenangan dunia. Nama pendeta ini adalah Aoyang Chinchu, seorang yang memiliki kepandaian silat tinggi, akan tetapi lebih-lebih lagi, memiliki kekuatan sihir yang membuat dia terpakai sekali tenaganya oleh Jenderal Anlusan. Berkat ilmu sihir dari Aoyang Chinchu inilah, yang merupakan obat guna-guna, maka Anlusan yang kasar itu berhasil memikat hati yang kui-hui. Bertapa atau melakukan segala usaha penekanan terhadap nafsu adalah usaha sia-sia dan palsu belaka, karena tidak mungkin akan berhasil selama di dalam dirinya masih berkecamuk nafsu itu sendiri. Penekanan hanyalah akan menghentikan timbulnya nafsu itu sementara waktu saja, akan tetapi bukanlah berarti bahwa nafsu itu sudah mati. Sewaktu-waktu, jika penekanannya berkurang kuatnya, tentu akan meledaklah nafsu yang ditahan-tahan. Seperti api dalam sekam, sewaktu-waktu dapat membakar, karena yang menekan nafsu ini pun sesungguhnya adalah nafsu sendiri dalam lain bentuk atau lain nama yang kita berikan kepadanya. Keinginan tidak mungkin dilenyapkan dengan lain keinginan, karena akan menjadi lingkaran setan yang tiada berkeputusan. Apa artinya bertapa di tempat sunyi, meninggalkan masyarakat agar tidak melihat lagi wanita dan timbul nafsu birahi kalau nafsu birahi itu sendiri masih bercokol di dalam batinnya, kalau dirinya sendiri setiap saat digerogoti oleh nafsu birahi yang masih bercokol di dalam batin itu. Sebaliknya, biarpun hidup di antara 1000 orang wanita cantik, kalau memang tidak ada nafsu birahi, di dalam hatinya sama sekali bersih, pasti tidak akan ada gangguan sesuatu di dalam batin. Jadi yang penting bukanlah mencari pelarian, bukanlah melarikan diri dari segala macam nafsu, dalam hal ini sebagai contoh adalah nafsu birahi, melainkan membebaskan diri dari nafsu birahi. Kebebasan ini hanya dapat terjadi apabila kita mengerti benar, mengenal benar diri sendiri, mengenal nafsu birahi yang membakar kita, dan tak mungkin kita dapat mengenal tanpa kita mempelajari, mengawasi, mengamati dengan seksama tanpa usaha untuk menundukkannya. Dengan pengamatan ini maka segala akan tampak jelas, segala akan kita kenal, dan dari pengamatan akan timbul pengertian,
dari pengertian akan muncul suatu tindakan yang berlainan sama sekali dari tindakan palsu atau pelarian. Demikianlah halnya dengan Ouyang Chinchu. Karena puluhan tahun lamanya dia menahan-nahan dan menekan nafsu, setelah kini dia menguasai ilmu yang tinggi, memperoleh jalan mudah untuk melampiaskan nafsu-nafsunya, dia membiarkan nafsu-nafsunya bersimahara jalela, seolah-olah untuk menebus pertapaannya yang selama puluhan tahun itu. Begitu turun gunung kembali ke timur untuk menikmati seluruh sisa hidupnya dengan segala macam kesenangan yang diinginkan tubuhnya, dia mendengar tentang pemberontakan Anlusan. Memang dia seorang yang cerdik, maka tampaklah olehnya kesempatan terbuka baginya untuk mencari kedudukan tinggi, kemuliaan sebagai seorang penguasa. Dia mengunjungi Anlusan dan dengan demonstrasi kepandaiannya, baik silat maupun sihir, dia diterima dengan tangan terbuka dan diberi kedudukan tinggi, yaitu penasehat urusan dalam dari jenderal itu. Tentu saja dia tidak dapat menjadi penasehat urusan perang karena dia sama sekali tidak mengerti akan ilmu perang. Mulailah Ouyang Chinchu hidup mewah dan terhormat di dalam istana Anlusan, segala kehendaknya terlaksana. Kemewahan, kehormatan, dan pelampiasan nafsu birahinya karena disediakan banyak pelayan-pelayan wanita muda yang cantik-cantik untuk kakek ini. Pada waktu itu, Ouyang Chinchu diutus oleh Anlusan untuk mengunjungi rawa bangkai, karena Anlusan yang sudah tahu akan kelihayan dua orang wanita De Kuat Lin dan Kiam Mochaili, mempunyai niat untuk menarik kedua wanita itu sebagai pembantu dalam dan pengawalnya. Hal ini menunjukkan kecerdikan jenderal itu. Dia tahu bahwa De Kuat Lin adalah bekas Ratu Pulau Es, maka selain memiliki ilmu silat yang hebat, tentu juga memiliki ambisi-ambisi pribadi terhadap kerajaan yang hendak mereka gulingkan dan rampas. Kalau wanita seperti itu diberi kesempatan memperoleh kekuasaan dengan pasukan yang kuat, kelak tentu akan menjadi penghalang dan saingan belaka. Berbeda kalau wanita itu ditugaskan mengawalnya, segala gerak-geriknya dapat diawasi selain tenaganya dapat dipergunakan untuk mengawalnya sehingga dia akan merasa lebih aman dan terjamin keselamatannya. Demikianlah, Ouyang Chinchu lalu diutusnya mengunjungi rawa bangkai setelah 5 orang utusan pertama ke rawa bangkai yaitu Biswinio, Liem Toan Ki, dan 3 orang kakek lain berhasil dengan baik mengunjungi rawa bangkai. Sekali ini, Ouyang Chinchu membawa surat pribadinya yang dengan ramah mengundang kedua orang wanita itu untuk mengunjungi istananya untuk mengadakan perundingan. Kedatangan Ouyang Chinchu menimbulkan kegemparan, juga disambut dengan kagum oleh De Kuat Lin dan Kiam Mochaili. Ketika 5 orang utusan yang terdahulu datang, Kiam Mochaili telah memberikan rahasia jalan menuju ke rawa bangkai tanpa menyeberangi rawa, yaitu melalui jalan terowongan di bawah tanah, dari balik gunung yang dijaga oleh orang-orang kerdil yang juga sudah takluk dan menjadi kaki tangannya. Maka kedatangan Ouyang Chinchu sekali ini tidaklah sukar, dan Ouyang Chinchu dengan kepandaiannya yang tinggi dapat menyelinap melalui terowongan dan menembus ke pulau di tengah rawa. Betapa kagetnya semua orang ketika melihat seorang kakek datang menunggangi seekor harimau. De Kuat Lin dan Kiam Mochaili melompat ke depan, siap untuk menghadapi lawan. Akan tetapi, Ouyang Chinchu yang masih duduk di atas punggung harimau itu tertawa, memperlihatkan deretan giginya yang masih lengkap. Apakah Jiwi yang bernama Deli Hiap dan Kiam Mochaili yang terkenal itu? Benar, siapakah Totiang? Tanya De Kuat Lin hati-hati karena sikap Tosu ini menunjukkan bahwa dia adalah seorang yang berilmu tinggi. Hahaha, benar-benar tidak berlebihan yang Pinto dengar. Kalian selain gagah perkasa juga amat cantik. Pinto adalah Ouyang Chinchu, utusan pribadi Angoan Sui, dan inilah surat beliau untuk Jiwi. Dia menggosok kedua telapak tangannya dan tampaklah asap mengepul tinggi. Asap itu membentuk bayangan seorang pelayan istana yang cantik, yang berjalan terbongkok-bongkok kepada kedua orang wanita itu dan menyerahkan sebuah sampul surat. Tentu saja De Kuat Lin dan Kiam Mochaili bengong terlongong menyaksikan permainan sulap yang hebat ini. De Kuat Lin menerima surat itu sambil mengerahkan sinkangnya dan, wush, wanita pelayan itu lenyap tanpa bekas. Hahaha, Deli Hiap benar hebat. Ouyang Chinchu berseru dan dia meloncat turun dari atas punggung harimau, lalu meniup ke arah harimau itu dan harimau itu tertiup dan melayang tinggi lalu lenyap di angkasa.
Tentu saja semua ini adalah hasil sihir dari Ouyang Chinchu. Harimau dan pelayan wanita itu tentu saja tidak ada sesungguhnya. Yang ada hanyalah Ouyang Chinchu yang mempergunakan kekuatan sihirnya mempengaruhi dua orang wanita itu, sehingga mereka melihat apa yang dikhayalkan oleh Ouyang Chinchu. Padahal yang menyerahkan surat adalah pendeta itu sendiri yang datang dengan jalan kaki. Kiam Mo Chaili tertawa. Hai Hik, kiranya utusan Anggoan Sui adalah seorang tukang sulap. Ouyang Chinchu memandang wanita itu sambil tersenyum. Mereka saling pandang dan sudah ada kecocokan di antara mereka. Kiam Mo Chaili dapat melihat bahwa kakek itu, biarpun usianya sudah 60 tahun, namun masih tampan gagah dan matanya bersinar-sinar penuh nafsu birahi. Sebaliknya, Ouyang Chinchu juga dapat mengenali Kiam Mo Chaili, seorang wanita yang biarpun usianya sudah setengah abad lebih, namun memiliki nafsu yang besar dan awet muda karena terlalu banyak mempermainkan dan menghisap hawa muda dari banyak perjaka. Ouyang Chinchu tersenyum makin lebar dan berkata, bukankah Chaili suka akan ilmu sulap? Kita berdua suka bicara dan bersikap terang-terangan, tanpa menutupi badan sama sekali, bukan? Kalau bukan Kiam Mo Chaili yang terkena sihir itu, tentu dia akan menjerit saking kaget dan ngerinya. Betapa tidak akan ngeri kalau tiba-tiba dia melihat dirinya sendiri dan Ouyang Chinchu tidak berpakaian sama sekali, telanjang bulat sama sekali di tengah-tengah orang banyak itu. Akan tetapi, ketika dia melirik dan melihat bahwa De Quatlin dan yang lain-lain tidak mengadakan perubahan apa-apa, tahulah dia bahwa yang melihat mereka telanjang bulat itu hanyalah mereka berdua. Dia pun tersenyum dan menjelajahi tubuh telanjang kakek itu dengan pandang mata kagum, seperti yang dilakukan pula oleh Ouyang Chinchu kepadanya. Pertapa cabul itu lalu diterima sebagai tamu terhormat, dijamu oleh De Quatlin dan Kiam Mo Chaili. Seperti dapat diduga lebih dulu, di antara Ouyang Chinchu dan Kiam Mo Chaili segera terjadi hubungan gelap yang amat mesra. De Quatlin tahu akan hal ini dan diam-diam merasa geli, akan tetapi karena dia pun tahu akan kesukaan Kiam Mo Chaili yang sering mengeram laki-laki muda di dalam kamarnya, dia pura-pura tidak tahu. Persiapan lalu dibuat oleh kedua orang wanita itu untuk ikut Ouyang Chinchu mengunjungi Anlusan. Akan tetapi sebelum mereka berangkat, terjadilah peristiwa kedatangan Sin Leong dan Swat Hong yang dikabarkan oleh orang-orang kerdil kepada mereka. Ketika mendengar dengan jelas dan tahu bahwa yang datang menyerbu adalah Kwa Sin Leong dan Han Swat Hong, muka De Quatlin menjadi pucat sekali. Dia tahu bahwa biarpun dia jarang bertemu tandingan di daratan besar setelah dia lari dari Pulau Es, namun menghadapi kedua orang muda itu dia tidak boleh main-main. Apalagi menghadapi Sin Leong yang dia tahu memiliki ilmu kepandaian hebat sekali, dapat dikatakan mewarisi seluruh kepandaian bekas suaminya, Han Tiong. Mereka datang, tak terasa lagi keluar seruan dari mulutnya. Kiam Mo Chaili dan Ouyang Chinchu yang sedang duduk berhadapan di meja makan bersama De Quatlin, memandang dengan kaget dan juga heran. Baru sekarang, Chaili menyaksikan sahabatnya itu kelihatan takut. Siapakah mereka? Lin Moi. Persahabatan antara De Quatlin dan Kiam Mo Chaili telah menjadi sedemikian eratnya sehingga mereka saling menyebut Moi Moi dan Cici. Mereka, Quatlin menjawab dan mukanya masih pucat. Mereka adalah penghuni Pulau Es. Kwa Sin Leong adalah murid utama dari Han Tiong, sedangkan Han Swat Hong adalah puterinya. Kiam Mo Chaili dapat menduga bahwa tentu kedatangan mereka itu mempunyai niat yang tidak baik. Abis, apa yang harus kita lakukan? Kita harus siap menghadapi mereka. Mereka lihai sekali, terutama Sin Leong. Atur jebakan agar mereka terperosok. Kalau sampai mereka berhasil menerobos ke sini, berbahaya sekali, kata Quatlin, masih tetap takut. Wah, Ibu, mengapa bingung? Bukankah di sini terdapat Bibi Chaili, juga ada Ouyang Totiang, dan ibu sendiri di samping puluhan orang anak buah. Biarkan mereka datang dan kita hancurkan mereka, tiba-tiba Buong berkata dengan gayanya yang jumawa. Mendengar ini Ouyang Chinchu tertawa dan mengelus kepala pemuda tanggung itu. Engkau hebat sekali, Han Kongcu. Masih sekecil ini sudah memiliki keberanian yang luar biasa. Benar puteramu, Deli Hiap. Biarlah para orang kerdil menjebak mereka.
Kalau jebakan itu tidak berhasil, biarlah Pinto yang menghadapi mereka. Li Hiap dan Chai Li boleh siap-siap saja menyambut mereka sebagai tawanan atau sebagai mayat. Kiam Mo Chai Li segera mengatur sendiri orang-orang kerdil untuk memancing dan menjebak Sin Leong dan Suat Hong, sedangkan Ouyang Chin Chu mengintai dan membayangi gerakan dua orang muda itu. De Kuat Lin juga sudah siap-siap kalau kedua orang pembantu itu gagal. Demikianlah, setelah Sin Leong berhasil menyelamatkan Suat Hong dan sedang mengobatinya, muncul Ouyang Chin Chu mengagumi ketelanjangan punggung Suat Hong yang berkulit putih mulus dan halus menggairahkan hatinya itu. Melihat betapa pemuda itu berhasil mengusir hawa beracun dengan pengerahan sinkang, dia menjadi kagum sekali kepada pemuda itu. Timbullah keinginan yang aneh dalam batin kakek yang penuh kecabulan itu. Birahinya yang tadi bergolak hanya dengan melihat punggung yang putih mulus dari Suat Hong itu kini berubah. Dia dapat melihat bahwa pemuda dan pemudi di dalam gua itu masih murni, maka timbullah keinginannya menyaksikan mereka itu bermain cinta.